Widiantika Putri Absenkat. Kami dari kelas 11 MIPA 3. Di sini kami akan menampilkan sebuah drama dari adaptasi cerpen Ketua Grup Gosip karya Yeti Apa. Dalam keluarga kami, nenekku orang yang paling senang memunguti cerita di luar dan membawanya pulang ke rumah. Ia senang berkumpul bersama perempuan-perempuan tua dan bergosip tentang kejadian yang berkembang di sekitar tempat tinggal kami. Setiap pulang, nenekku berhenti di pintu dan berkata, Kalian tahu, perawat Bu Sima baru saja pulang membawa bayi tanpa seorang suami. Kalian tahu, Mana Jogi ketahuan mengintip gadis-gadis di mandian umum. Kalian tidak seharusnya mendengarkan gosip-gosip seperti itu. Sudah sana, masuk kamar. Padahal kan seru tahu dengan hal seperti itu. Aku senang punya hal fantastis yang bisa diceritakan kepada teman-temanku. Kau kan senang cari perhatian dengan seperti itu. Bahkan kau selalu membawa kartu bergambar tak senonoh. Dengan begitu kan teman-temanku menganggapku memiliki pengetahuan dan kelebihan yang melebihi teman-temanku yang lain. Besoknya aku hanya perlu menceritakannya lagi bila ingin mendapat pujian yang sama. Itu dosa. Itu karena pengaruh nenekmu yang tidak pernah pergi ke rumah ibadah. Nenekmu itu membuang terlalu banyak waktu dengan klub gosipnya yang sama sekali tidak berguna dan dibenci Tuhan. Grup gosip itu senantiasa membuat nenekmu sehat dan panjang umur. Tak usah ditentang, nanti dia sakit hati. Ayah gak mau lihat dia marah. suatu hari nenek mendatangi rumah tetangga dan mulai menggosip. Nenekmu makin keterlaluan akhir-akhir ini. Ibu khawatir sekali dia membicarakan orang yang tidak-tidak. Kita bisa apa, Bu? Entahlah. Ayah mungkin bisa bicara kepada nenek, Bu. Ayahmu? Memangnya kita bisa berharap apa soal ini pada ayahmu? Ayahmu tidak akan pernah menentang ibunya sendiri. Ayahmu sangat menyayangi perempuan tua itu. Tiba-tiba nenek sudah di depan pintu, sekonyong-konyong seperti hantu. Nenekku sudah berdiri di pintu sambil berkata, Kalian tahu Pak RT, dia selingkuh dengan gadis muda di bawah umur. Sudah, sana kalian masuk kamar. Hei, apa kau akan terus seperti ini? Menyembunyikan anak-anak dari realitas buruk di sekitar kita. Maka ibuku berlari meninggalkan lantai ruang depan, tempat kakinya berdiri dengan gemetar. Dan ia memilih berada di kamar selama berjam-jam sampai ayahku pulang dan ia lekas berkata, Lama-lama aku bisa gila. ayahku jarang sekali melibatkan emosinya saat terjadi ketegangan antara nenek dan ibuku. Ia hanya akan diam sambil mengganti baju kerjanya dengan pakaian yang lebih ringan dan segera pergi ke dapur untuk membuat minuman sendiri. Nenekku yang kebetulan melihat itu mengecam dengan keras. Apa yang kau lakukan? Gimana istrimu? Di sebuah ruang tamu, aku bercerita tentang adikku dulu yang pernah menyimpan gambar perempuan telanjang dalam sakunya. Lalu nenekku berkata, Kau pernah menyimpan gambar tak senonoh di sakumu ya? Gak apa-apa, pada waktunya semua anak akan melakukan itu. Ini mau? Banyak. Ya, aku mau kerja kelompok dulu. ibuku tidak berbicara dengan adikku selama 1 minggu. Namun, nenekku jadi lebih memanjakan adikku dan memberikan hadiah-hadiah. Seperti ayah, aku tidak memilih berada di salah satu pihak dari dua perempuan yang sama-sama kusayangi itu. Kami pura-pura sibuk dengan hidup masing-masing. Itu tandanya kamu mendapat hukuman dari Tuhan.
Sekujur tubuh adikku gatal-gatal, dan ibu menyiapkan ruangan khusus untuk adikku, dan aku dilarang mendekat ke tempat itu jika tidak mau tertular. Nenekku membawa cerita dari klub gosipnya tentang wabah cacar yang menyerang anak-anak karena virus varicella zoster dan kurangnya kebersihan di lingkungan tempat tinggal mereka. Apa-apa yang dikatakan nenekku mematahkan keyakinan ibuku tentang dosa dan hukuman Tuhan atas adikku yang nakal itu. Adikku sudah tentu makin mengidolakan nenek dan nyaris tak ada orang yang ia sukai selain perempuan tua penggemar gosip itu. Selama adikku sakit, ketegangan antara nenek dan ibuku makin tinggi. Ayahku makin berlama-lama di toko atau di rumah temannya, atau ia akan girang sekali jika mendengar sebuah kabar kematian, dan ia akan melakukan tugasnya berkeliling mengumpulkan dana kesedihan. Kadang ia pulang sudah sore sekali, dan tak jarang mendapati ibuku sudah memasukkan semua pakaiannya ke dalam koper dan membicarakan tentang perpisahan. Namun, ayahku selalu bisa meyakinkan ibuku bahwa mereka ditakdirkan untuk menjalani kehidupan ini bersama-sama, dan ibuku menangis dan ayahku memeluknya. Assalamualaikum. Adikku akhirnya sembuh juga dari sakitnya. Ia sudah bersiap-siap kembali ke sekolah dengan kulit tubuh berbintik-bintik hitam. Lihat cucuku, sembuh juga kan? Biar semua orang tahu bagaimana Tuhan menghukum seorang pendosa. Apa yang kau katakan tentang cucuku? Sudahlah, aku berangkat ke toko dulu. Aku berangkat sekolah ya, Nek. Hati. Ya. Aku sarapan di sekolah biar tidak terlambat. Ya udah sana. Dari hari ke hari, aku makin giat belajar dan semakin menyukai buku-buku. Ayahku menyemir rambutnya yang mulai beruban. Ibuku makin tidak banyak bicara, kecuali menyangkut sesuatu yang penting. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.